Emo for Today di sini. Kali ini kita akan membahas berita hoax atau berita bohong ya. Astaga. Astaga. Mas. I love you. Wah. Wah, mas jangan kabur, Mas. Banyak cerita bohong yang bertebaran di internet atau di dunia maya sehingga pemerintah membuat suatu informasi kebenaran apakah berita ini hoax atau benar. So, jangan kemana-mana, tetap di Emo for Today. Hello guys, Emo for Today di sini. Fake news atau bisa dibilang berita bohong mulai marak ini semenjak tahun 2000-an ya. Kejadian pertama di tahun Januari 2022. Atau tepatnya di tanggal 1 Januari 2022 ada hoax. Adalah sebuah kejadian begal di Jambu Blok. Ternyata beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi informasi adanya begal di Kecamatan Damar, tepatnya di kawasan Jambu Bulok, Jalan Raya Manggar, Damar. Pada unggahan tersebut disebutkan bahwa modus pembegalannya yaitu seseorang berbaring di tengah jalan pada malam hari. Kemudian saat ingin memberi bantuan tiba-tiba ada yang memukul dari belakang. Gila anjir. Ceritanya seperti itu ya. Jadi ada malam hari ada seseorang yang memukul dari belakang. Faktanya menurut Kasat Reskrim Polres Belitung bahwa pemilik akun yang mengunggah informasi tersebut berserta suami sudah dimintai keterangan dan mereka mengaku bahwa kabar tersebut adalah rekayasa atau hoax. Suami istri bikin cerita hoax. Untung saja Pak Polisi sudah mengkonfirmasinya dan emang betul hoax. Cerita kedua, sama di tanggal 1 Januari 2022, Kepala WHO memberikan vaksin booster COVID-19 dapat membunuh anak-anak. Lu kebayang kan? Kepala WHO menyebarkan berita bohong. Mirip Yanto, aku mirip Fuji. Coba kalian tonton lab aku sekarang. Aku mirip Fuji. Bukan mirip Yanto. Aku Fuji. Aku mirip Fuji. Pokoknya aku mirip Fuji. Bukan mirip Yanto. Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah video dengan klaim bahwa Kepala WHO membuat pernyataan memperingatkan beberapa negara jika memberikan suntikan booster vaksin COVID-19 dapat membunuh anak-anak. Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Kalimat yang dipenggal dan interpretasikan secara keliru. Penggalan video itu diambil dari pernyataan Tedros saat konferensi pers pada tanggal 20 Desember 2021. Berdasarkan hasil tinjauan dari pernyataan Tedros yang sebenarnya, pernyataan tersebut sedang membahas ketidakadilan vaksin global dan tidak sedang mengomentari terkait keamanan vaksin COVID-19. Some countries are using to give booster to kill children, which is not right. Kemudian, WHO mengklarifikasi bahwa Tedros sempat tergagap dalam konferensi pers tersebut dan pernyataan kemudian disalahartikan secara online. Saat mengucapkan kata child, dia terjebak pada suku kata chill dan keluar seperti kill. Namanya masker Aero Black. Manfaatnya untuk menghitamkan bodi motor dan mobil.
Seketika itu Tedros kemudian melafalkan kembali dengan benar. Oh, berarti some countries are using to give booster to chill. Oh, bukan kill ya, ternyata chill. Oke. Itu di tanggal 1 lagi nih. Umat Islam dilarang berkerumun, umat agama lain tidak. Engkau denganku hider, dengarkanlah. Video yang menampilkan Pak Jokowi pada sebuah acara perayaan Natal juga dihadiri oleh banyak orang. Kalau umat Islam dilarang berkerumun di masjid, apalagi di hari raya Idul Fitri. Faktanya, video di mana ada Pak Jokowi tersebut bukanlah video perayaan Natal tahun ini, melainkan acara di tahun 2019. Sebentar, itu anunya. Selain itu, Pak Presiden Joko Widodo tidak memberikan pernyataan apapun terkait larangan kerumunan umat Islam di masjid pada hari Idul Fitri. Adapun video aslinya ditemukan pada akun YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah dengan judul Live Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal Nasional tahun 2019. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, banyak kali orang-orang yang iseng ya demi konten dengan membuat suatu judul-judul atau clickbait bikin penasaran. Padahal Pak Jokowi ini berpidato di saat perayaan Natal di tahun 2019. Sekarang kita beralih di tanggal 2 Januari 2022. Ada hoax lagi nih, daftar perawatan untuk membersihkan tubuh setelah vaksin COVID-19. Mas, udah ngapain mas? Tutorial buka kelapa dua Asing berisi informasi daftar perawatan yang harus dilakukan setelah tubuh menerima vaksin COVID-19. Perawatan itu diantaranya mandi dengan air panas dicampur dengan garam Epsom, mandi di air elektromagnetik, serta paparan sinar ultraviolet. Metode tersebut diklaim dapat menghilangkan parasit dan hal-hal buruk lainnya dari vaksin COVID-19. Emang ngaruh ya? Kan disuntik. Terus mandi. Kan udah masuk ke dalam goblok. Hider, dengarkanlah. Para pakar kesehatan mengatakan perawatan yang diklaim tersebut belum terbukti efektif dan sebenarnya justru berpotensi berbahaya. Seorang pakar kesehatan Miden, sebuah organisasi nirlaba teknologi global, menyebut tidak ada bukti bahwa mandi garam Epsom dapat membantu membunuh parasit dan menarik logam keluar dari tubuh. Jadi itu hoax. Di tanggal yang sama di tanggal 2 Januari 2022 ada hoax penculikan anak di Tanah Bambu. Perhatian buat ibu-ibu agar lebih waspada menjaga anaknya. Nanti kau kembali, jujur ku tahu kau pergi, tinggalkan semua usai di sini. WA-nya emak-emak nih. Beredar di media sosial WhatsApp sebuah unggahan berisi informasi penculikan anak di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bambu, Tanbu. Faktanya, Pak Kapolsek Ibda Rahmat Arif Nur Cahyo mengatakan bahwa di wilayah tersebut tidak terjadi penculikan. Selanjutnya, pihak Polres Tanah Bambu melalui jajarannya sudah memastikan bahwa tidak ada berita hilang. Ini kayaknya mama buat supaya anaknya nggak main-main atau keluar rumah deh. Makanya dibikin berita hoax kayak gini.
tanggal 3 Januari. Akun Instagram mengatasnamakan Kapolda Jambi. Tuh. Kapolda Jambi 2022. Postingan 1, pengikut 5, mengikuti 11, ya udah jelas hoak ini. Kelihatan lah. Beredar sebuah akun Instagram mengatasnamakan Kapolda Jambi. Akun tersebut terlihat menggunakan nama dan foto profil Rahmat Wibowo. Faktanya, melalui media sosial, Polda Jambi mengklarifikasi bahwa akun yang mengatasnamakan Kapolda Jambi tersebut palsu. Jelas Pak, ini mas sudah jelas, terlihat jelas. Hati-hati, himbauan dari Pak Kapolda Jambi ya. Ada lagi nih. Ada aja ya. Sperma pria yang tidak divaksin berharga di masa depan. Beredar unggahan di media sosial mengklaim sperma pria yang tak divaksin berharga di masa depan. Unggahan tersebut berupa tangkapan layar dari artikel berjudul wow, sperma pria yang tak divaksin bakal super berharga di masa depan. Begini penjelasannya. Menurut liputan6.com, klaim sperma pria yang tak divaksin berharga di masa depan adalah tidak benar. Faktanya, belum ada bukti vaksin mempengaruhi kesuburan. Screenshot dari makassarterkini.id yang dijadikan bahan klaim tidak menyatakan klaim sperma pria yang tak divaksin berharga di masa depan, tetapi justru menyebut klaim tersebut hoax. Jelas hoax. Senin lagi, masih di tanggal yang sama di 3 Januari 2022. Beredar sebuah pesan WhatsApp di mana pesan tersebut berisi video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang laki-laki yang dihajar oleh beberapa orang. Video tersebut diiringi sebuah narasi yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut merupakan pelaku penculikan anak dan dihajar massa di daerah Ampah. Dilansir dari unggahannya Instagram milik Humas Kapolda Kalteng bahwa di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah, tidak ada kejadian penculikan anak seperti dalam video tersebut. Aman dan kondusif. Hoaknya banyak banget ini. Masih di tanggal 3 Januari 2022. Peringatan gempa berkekuatan 8-9 skala Richter pada 1-3 Januari 2022 karena persilangan posisi planet. Gini gitu. Ini bulan, ini bumi, ini Merkurius. Kan. Kita baca earthquake warning. Beredar sebuah informasi di media sosial lagi ya. Ya gimana lagi? Kita harus menyaring apa yang ada di media sosial. Jangan langsung percaya. Coba cek dan recheck segalanya. Kalau enggak, lu goblok men. Beredar sebuah informasi pada media sosial Twitter. Sebuah peringatan gempa bumi berkekuatan 8 hingga 9 skala Richter yang disebabkan oleh persilangan posisi planet pada tanggal 1-3 Januari. Narasi tersebut juga disertai dengan sebuah gambar ilustrasi yang menunjukkan posisi planet-planet yang bersilangan, yakni Neptunus, Jupiter, Mars, Uranus, Venus, dan Bumi. Buset. Setelah ditelusuri, narasi tersebut sudah beredar sejak lama. Aduh. Isu-isu lama dimainkan lagi biar rame kali ya. Hasil penelitian oleh Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS menyatakan bahwa perubahan maupun persilangan posisi planet tidak berpengaruh terhadap gelombang seismik di bumi.
Gelombang seismik merupakan gelombang atau rambatan energi yang disebabkan oleh patahan pada lapisan bumi. Gempa bumi umumnya terjadi karena pergerakan lempeng tektonik atau karena letusan gunung berapi. Apalagi kan gempa bumi gini, bukan karena silang gini. Dengan demikian, narasi yang diunggah pada media sosial Twitter tersebut dapat dikategorikan menyesatkan. Tanggal 3. Jasa pembuatan SIM online. Jasa pembuatan SIM smart online. Bagi yang belum punya SIM, kami siap membantu. SIM C 400.000, SIM A 600.000, SIM B1 umum 1.200.000, SIM B2 umum 1.600.000. Foto EKTP, pas foto, SIM jadi baru bayar. Anjir, mantep. Ini jalurnya ke dalam banget ini, langsung nggak lewat orang dalamnya, benar-benar orang dalam nih. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook terkait jasa pembuatan SIM. Menurut Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Jati Utomo menyebut bahwa jasa pembuatan SIM online dengan berbagai harga seperti yang beredar itu tidak benar. Oleh sebab itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai. Tuh kan. Dan yang harga yang benarnya itu nggak sampai segitu. Untuk SIM A 120.000, SIM B1 120.000, SIM B2 120.000 dan SIM C 100.000. Gila aja itu 300, 400.000, 300.000 bati itu untungnya. Nggak ada negara itu ngambil keuntungan untuk masyarakat, nggak ada. Oke guys, begitu dulu aja berita hoax yang tersebar di internet dan isu-isunya yang mungkin aneh ya. Tapi di sini gue mau menginformasikan kepada lulus semua bahwa berita yang hoax bakal ada di sini. So jangan kemana-mana ya. Tetap di Emo for Today di sini aja. Terima kasih. See you.